Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami, analisa perancangan sistem informasi pembukaan rekening mandiri Taspen berbasis web, yang disusun oleh saya sendiri, Alvar Octaviano, Patrick Tiyudi, Nadia Nur Cayanti, Rizky Darmawan, Sakti Rangga Ramadan. Saya akan membacakan latar belakang kehadiran teknologi informasi manajemen yang kompatibel akan sangat membantu menyelesaikan masalah tersebut, mengingat bahwa banyak sekali kelebihan yang ditawarkan konsep APSI atau analisa perancangan sistem informasi, seperti distribusi data yang cepat dan memiliki jangkauan yang sangat luas, tentu akan mempermudah proses pendaftaran nasabah tersebut dalam pencatatan administrasinya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibangun aplikasi sistem informasi pendaftaran nasabah Bank Mandiri Taspen cabang Jakarta Timur, yang bertujuan untuk memanfaatkan web untuk mempermudah pembuatan buku tabungan baru dan data baru nasabah serta penyelesaian masalah nasabah Mandiri Taspen cabang Jakarta Timur. Permasalahannya ada dua macam, yaitu satu, Bank Mandiri Taspen pada saat ini memerlukan sebuah media alternatif dalam melayani publik atau masyarakat luas agar lebih memudahkan pendaftaran pembukaan tabungan baru online tanpa harus mengantri lama di kantor pelayanan Bank Mandiri Taspen. Dua, dibutuhkannya sarana online sebagai tempat menampung data nasabah sehingga baik nasabah dan teller dan customer service dapat saling memberikan informasi mengenai tabungan ke nasabah kapanpun dan dimanapun. Deskripsi produk atau service, yaitu ada 9 macam. Saya akan membacakan dari 1 sampai 9. Data admin, ada data alamat, data tabungan, data nomor validasi rekening, data info rekening, data pendaftaran, data user, data profile, dan data program bank. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Darmawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Darmawan, NIM saya 1218249. Saya dari kelas 12 4A31. Oke, di sini akan saya membacakan dari keuntungan yang diharapkan dari sisi Bank Mandiri Taspen. Pertama, mempermudah penyimpanan data nasabah. Kedua, mempermudah menginput data nasabah. Ketiga, mempermudah penyimpanan galeri pemrograman bank. Keempat, mempermudah mendapatkan informasi mengenai bank. Kelima, mempermudah membuat data nasabah baru. Dan di sini ada dari sisi nasabah. Pertama ini mempermudah mendaftarkan buku rekening baru Mandiri Taspen. Kedua, mempermudah mendapatkan informasi nomor validasi rekening baru. Dan di sini ada tabel perencanaan aktivitas secara global ya. Di sini ada nomor, deskripsi aktivitas, hari, sama biaya ya. Pertama ini analisa dan desain sistem 8 hari itu 300.000. Kedua, desain website 10 hari 400.000. Pemrograman 20 hari 5 juta. Testing 2 hari 100.000. Instalasi 2 hari itu 100.000. Dokumentasi laporan 6 hari 200.000, training 2 hari 200.000, administrasi 4 hari 2 juta, pemeliharaan website 4 hari 200.000, taman kerja plus rapat 2 hari 1 juta. Totalnya 60 hari. Kalau ditotalin ya hariannya semuanya 60.
dan ini biayanya kalau ditotalin keseluruhannya 10 juta. Dan di sini ada analisa sistem berjalan. Ini ada contohnya ya. Contoh analisis sistem berjalan. Dan ada juga analisa kebutuhan sistem desain basis data ERD. Saya Nadia Nurcayanti. Saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Di sini ada 14 spesifikasi file. Yang pertama itu spesifikasi file admin. Nama filenya tb_admin, akronimnya tb_admin.sql. Fungsi admin itu untuk menyimpan data. Untuk menyimpan data admin. Tipe file itu file master, organisasi file itu indeks sekuental. Akses file itu random, medianya hard disk, panjang recordnya 676, kunci filenya itu ID, softwarenya MySQL. Saya akan menjelaskan tabelnya itu ada nama file, tipe, panjang, dan keterangan. Nama file itu ada ID admin, username, password, admin name, email admin, foto admin. Tipe data ID admin itu integer, panjangnya 11, dia itu termasuk primary key. Username itu tipe datanya varchar, password varchar, admin name varchar, email admin varchar, foto admin varchar. Panjangnya bisa dilihat lagi. Yang kedua itu spesifikasi file agama, sama kayak yang tadi, cuman panjang recordnya 31. Di file agama itu nama filenya tuh ada ID agama sama nama agama, tipenya tuh char sama varchar. Selanjutnya spesifikasi file tambahan data nasabah, itu panjang recordnya 2874. Ini tabelnya itu nama filenya ada ID, username, tanggal daftar, nick, nama, ID tabungan, ID jabatan tabungan, tempat lahir, tanggal lahir, ID gender, ID agama, ID pendidikan, pekerjaan, bidang pendidikan, ID kelurahan, alamat KTP, alamat tinggal, telepon, email, tingkat tabungan, tempat mendaftar foto. Tipenya itu ada integer, ID itu termasuk integer, username, tanggal lahir varchar, nick char. Di sini tuh ID itu sebagai primary key. Selanjutnya itu spesifikasi file delete data nasabah. Nama filenya itu tb_delete_ nasabah. Akronimnya itu tb_delete_ nasabah SQL. Ini filenya, ini tabelnya. Nama filenya itu ada ID, username, tanggal daftar, nick, nama, ID tabungan, ID jabatan tabungan, tempat lahir, sama kayak yang tadi. Nomor 5 itu spesifikasi file tambahan jenis tabungan. Nama filenya itu tb_jabatan_tabungan. Tabelnya nama filenya itu ada ID jabatan tabungan sama nama jenis. ID jabatan tabungan itu termasuk primary key. Selanjutnya spesifikasi file jenis kelamin. Nama filenya itu tb_jenis_kelamin. Panjang recordnya 256. Di situ ada ID gender, keterangan gender. ID gender itu termasuk primary key. Selanjutnya itu spesifikasi file kabupaten. Nama filenya itu tb_kabupaten. Akronimnya tb_kabupaten.sql. Panjang recordnya 36. Terus tabelnya, nama filenya itu ada ID kabupaten, ID provinsi, nama kabupaten. Nah, di sini tuh ID kabupatennya tuh termasuk primary key. Udah. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan sama Sakti. Nama saya Sakti Rangga Ramadan, NIM 12181363. Sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, spesifikasi file ke-8. Spesifikasi file kecamatan, nama file tb_kecamatan, akronim tb_kecamatan.sql. Fungsi kecamatan untuk menyimpan data.
tipe file, file master, organisasi file, indexed sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 51, kunci field ID, softwarenya MySQL. Di tabelnya ada nama filenya, ID kecamatan, ID kabupaten, nama kecamatan. Tipenya ada karakter, dan varchar. Panjangnya 7440. Sini ID underscore kecamatannya sebagai primary key. Nomor 9, spesifikasi file kelurahan. Nama file tb underscore kelurahan, akronim tb underscore kelurahan SQL, fungsi untuk menyimpan data kelurahan, tipe file, file master, organisasi file, indexed sequential, akses file random, media hard disk, panjang recordnya 57, kunci filenya ID, softwarenya MySQL. Nama field dari ID underscore kelurahan, tipenya char, panjangnya 10, keterangannya merupakan primary key. Nama field lagi ID underscore kecamatan, char, tipenya char, panjangnya 7, nama underscore kelurahan varchar, panjangnya 40. Nomor 10, spesifikasi file pendidikan. Nama file tb underscore pendidikan, akronim tb underscore pendidikan SQL, fungsi pendidikan untuk menyimpan data, tipe file, file master, organisasi file, indexed sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 256, kunci fieldnya ID, nama field ID underscore PEND, tipenya char, panjangnya 1, keterangannya adalah primary key. Nama field lagi nama underscore PEND, tipenya varchar, panjangnya 255. Nomor 11, spesifikasi file provinsi. Nama file ID underscore provinsi, akronim ID provinsi SQL, fungsi untuk menyimpan data provinsi, tipe file, file master, organisasi filenya indexed sequential, akses file random, media hard disk, panjang recordnya 32, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL. Nama field ID underscore provinsi, tipenya char, panjangnya 2, keterangannya primary key. Nama field selanjutnya nama underscore prof, tipenya varchar, panjangnya 30. Yang ke-12, spesifikasi file rekening. Nama file tb underscore rekening, akronimnya tb underscore rekening SQL, fungsi rekening untuk menyimpan data, tipe file, file master, organisasi file, indexed sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 52, kunci field ID, softwarenya MySQL. Nama field ID underscore rekening, tipenya char, panjangnya 2, keterangannya primary key. Nama field lagi nama underscore rekening, varchar, panjangnya 50. 13, spesifikasi file tabungan. Nama file tb underscore tabungan, akronim tb underscore tabungan SQL, fungsi tabungannya untuk menyimpan data, tipe file, file master, organisasi file, indexed sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 306, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL. Nama field ID, tipenya integer, panjang 11, keterangannya primary key. Selanjutnya nama underscore tabungan, tipenya varchar, panjangnya 40. Selanjutnya nama fieldnya foto underscore tabungan, tipenya varchar, panjangnya 255. Selanjutnya nomor 14, spesifikasi file user. Nama file tb underscore user underscore login, akronim tb underscore login tb underscore user underscore login.sql, fungsi untuk menyimpan dan menambahkan data user, tipe file, file master, organisasi file, indexed sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 511, kunci file ID, software MySQL. Terdiri dari nama field ID, tipenya integer, panjangnya 11 yang merupakan primary key. Selanjutnya username underscore login, tipenya varchar, panjangnya 100. Selanjutnya password, tipenya varchar, panjangnya 300. Selanjutnya email,
Tipenya varchar, panjangnya 100. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, struktur kode. Di sini struktur kodenya ada DM 2215012020. Di sini DM adalah jenis tabungan deposito mantap. 22 merupakan kode nomor urut, 15 kode tanggal, 01 kode bulan, dan 2020 adalah kode tahunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patrick Dodi Kurniawan ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada struktur navigasi dan ini adalah strukturnya, bisa dilihat. Lalu ada pembuatan kode program, tag head yang berguna untuk meletakkan informasi umum website yang terletak pada file index.html atau index.php. Tag head berisi informasi judul web, deskripsi, deklarasi, atau pemanggilan file CSS. Penulisan metadata, script atau non-script, penentuan bahasa yang sering dipakai, tipe encode yang digunakan. Contoh penggunaan tag head ada di seperti gambar tersebut. Lanjutan tag nav. Tag nav digunakan sebagai kontainer dari menu navigasi. Sebaiknya digunakan untuk menu utama yang dirasa penting seperti bagian header. Contoh penggunaan tag nav seperti yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya ada tag section, digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dari struktur web. Tag ini bisa digunakan sebagai kontainer untuk kumpulan artikel, galeri, atau bagian lain dari halaman web yang perlu pemisahan. Walaupun tag section terkesan generik, tetapi jika yang kita butuhkan hanya kontainer tanpa makna apa-apa, sebaiknya tetap menggunakan tag div. Bagian utama di mana konten berada bisa dibungkus menggunakan tag section. Dan jika halaman tersebut memiliki banyak bagian yang secara logika bisa dipisah, bisa menggunakan beberapa tag section, dan gambar tersebut adalah contohnya. Lalu ada tag footer. Tag footer biasanya digunakan pada bagian bawah halaman, di mana kita menampilkan beberapa informasi mengenai website. Walaupun penggunaan paling jelas adalah untuk bagian footer halaman, meletakkan copyright atau about us, dan lain-lain. Tag ini juga cocok digunakan pada bagian bawah artikel untuk menampung informasi tambahan seperti tentang penulis maupun link untuk share ke sosial media. Contoh penggunaan tag footer ada di gambar tersebut.
Selanjutnya, presentasinya saya lanjutkan pemeliharaan. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu sistem memiliki kesalahan yang dulu belumnya terdeteksi sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. 2. Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. 3. Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar, perubahan bisnis. Sistem perlu ditingkatkan. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan itu 1. Dengan menggunakan sistem yang berkomputerisasi, maka data nasabah akan menjadi lebih mudah disimpan di dalam database. 2. Penyimpanan data dapat lebih aman, begitu pula bila kita ingin mencari dan menghapus data dapat dilakukan dengan mudah. 3. Mempercepat setiap proses pendaftaran tanpa harus mengantri dan juga dapat memudahkan publik mendapatkan formulir tanpa harus datang ke kantor cabang Mandiri Taspen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.